Shalom. Shalom. Mari saya undang seluruh saudara kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami, hari yang khusus spesial bagi kami Tuhan, karena Engkau akan hadir dan menjamah setiap kami semua. Bapa, mari Engkau yang menguasai seluruh ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, sehingga setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, dan terlebih sungguh pada saat firman Tuhan yang akan disampaikan, semuanya itu adalah satu rangkaian untuk membawa kami boleh semakin dekat pada Tuhan. Hati-hati yang keras akan Tuhan lembutkan, dan setiap orang tuanya tidak mengenal Tuhan akan mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita boleh berkumpul pada pagi hari ini, kita boleh beribadah bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Setiap kita yang boleh datang pada saat ini, semua adalah karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, mari pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Karena semuanya yang kita miliki, semua yang kita alami, semua yang kita rasakan adalah ada dalam sepengetahuan Tuhan. Semuanya darimu, haleluya.
selama-lamanya. Dia Allah yang menyelamatkan kita, Dia Allah yang memberkati kita. Dia Allah, Dia Raja yang kekal selama-lamanya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. satu orang pun yang kebal terhadap masalah. Tidak ada satu orang pun yang luput dari kasih-Nya Allah. Oleh karena itu, mari pagi ini kesempatan yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Kita tinggikan nama Tuhan, kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena Dia yang menyertai kehidupan kita. Dia yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Yesus Kristus Tuhan kita sekalian. Haleluya.
Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu berembus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan, Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luluh, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Dia Yesus
Mari tinggikan Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Raja di atas segala raja. Dia yang memiliki kehidupan kita. Dialah kebenaran yang sejati. I lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond to the one thing through Jesus is you. I lift my hand. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life here and beyond. To the one thing through Jesus is you. To the one thing through Jesus is you. To the one thing through. To the one thing through Jesus is you. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau menjadi kebenaran yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala yang Tuhan buat dalam sepanjang hari-hari kami yang kami lewati. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah sembah puji kami, syukur kami. Karena kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kehidupan sehari-hari penuh dengan tantangan. Hal ini seringkali membuat kita mengalami stres. Dalam program Pastor Corner bulan November yang berjudul Dealing with Stress, akan mendiskusikan tentang menghadapi stres bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam Alkitab akan membantu kita menghadapi stres. Pertemuan ini akan diadakan hari Kamis, 2 November 2023 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara katakan saya dari kecil ke gereja, oke. Tapi apakah ada hasil buah pertobatan dalam kehidupan? Cukup keras. Semakin hubungan kita dekat dengan Kristus, maka kehidupan kita akan semakin bermakna. Tanpa Kristus, kehidupan kita akan dihancurkan oleh kedagingan kita. Kita akan hidup dalam hawa nafsu kita. Kita akan hidup dalam kedagingan kita. Dalam apa yang kita anggap baik, kita akan rusak. Lanjut sekolah atau langsung kerja ya? Apa lebih baik jadi ibu rumah tangga? Usia udah segini, udah ada belum calonnya? Hati-hati kalau wanita, jangan ketuaan loh meritnya. Terlalu sibuk apa nggak bikin calon pasangan hidupmu jauh? Kerja jadi apa kamu umur segini? Udah punya tabungan berapa banyak? Nyamankah tempat kerja kamu sekarang? Kamu itu kerja apa dikerjain? Cukup emang dengan gaji kamu segitu? Kapan menikah? Salonnya udah punya. Makin tua sirkus semakin kecil loh. Temukan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi dalam Impact Quarter Life Calling Sabtu 11 November 2023, open gate pukul 17.30 dan start pukul 6 malam sampai jam 8 malam di basement Gereja Rehoboth. Hai Jemaat Muda Rehoboth, sekarang kita sudah memiliki satu komunitas baru, namanya Impact. Kira-kira Impact apa sih? Impact adalah wadah untuk Jemaat Muda Rehoboth bertumbuh dan juga akan menjadi jembatan yang baru bagi jemaat youth yang ingin mulai mengikuti ibadah di kebaktian umum. Di sini kita nggak cuma ketemu teman-teman baru aja, atau mungkin sekadar bercanda tawa. Di sini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga akan membahas beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi, seperti mencari pekerjaan atau mencari pasangan hidup. So, buat kalian semua, jangan lupa ya selalu hadir di setiap acaranya. Yuk kita bertemu bersama Impact. Shalom saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan pada hari ini Tuhan, hati kami boleh dipersiapkan untuk kami boleh menerima benih firman Tuhan. Urapi lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semuanya ini boleh berasal daripada Tuhan, dengan tujuan supaya setiap kami semua Bapa dapat memiliki hati yang lemah lembut untuk menerima benih firman Tuhan ini, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, menghidupi setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, sepanjang hari-hari kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Saudara diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Ya, saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Walaupun mungkin kita mengalami satu kondisi atau situasi yang tidak mengenakan dari masing-masing saudara, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin saudara. Pada hari ini saya diberikan tema firman Tuhan, saya beri judul adil. Saya beri judul adil. Ya, firman Tuhan diambil dari Mazmur 7 ayat yang ke-12. Mari kita lihat bersama-sama.
Mazmur 7 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Saudara, tentu untuk perkara adil ini, akhir-akhir ini menjadi pertanyaan buat kita semua ya, betul nggak? Masalah adil berarti ada ketidakadilan. Kalau kita melihat saat ini kita hidup di dalam dunia ini, kita tuh mempertanyakan tentang ketidakadilan. Adil nggak ya? Atau kok kayaknya nggak adil ya? Kalau dulu-dulu pada saat kita masih di zaman telepon koin, Telkom, saudara mengalami semua. Pasti mengalami, kecuali mungkin yang usianya 10 atau 20 tahun lebih muda dari saya. Tapi yang usianya sama seperti saya, yang lebih tua apalagi ya, mengalami ya. Kalau kita mau pacaran itu kita harus ke wartel, lalu kemudian kita mesti sediain uang koin 500-an. Sampai orang ngejajar di belakang juga sebodoh amat lah, begitu ya. Terus masukin terus, betul nggak? Ya, seperti itu. Terus lalu kemudian pada waktu zaman itu muncul yang namanya pager. Sebenarnya dulu pada saat zamannya pager, kok kayaknya kita nggak malu ya waktu kita telepon ke operator, pesannya apa? Aku sayang kamu. Jadi kita ngomong ke orang lain gitu ya, aku sayang kamu. Terus nanti pasangan kita yang terima pager, ya bukan cuma janjian ketemuan kan, tapi aku sayang kamu gitu ya. Lalu setelah itu ada telepon baru, ada handphone, telepon selular ya, Filmetrik, saudara tahu itu Nokia pisang, booming, Motorola pada waktu itu ya sangat booming sekali, Siemens ya sangat booming sekali pada waktu itu. Nah dulu pada waktu kita ke internet juga kita nggak bisa bebas sekarang, orang-orang melihat berita itu tidak dipang-pang atau dijelaskan begitu rupa, tapi saat ini zamannya udah berbeda. Kasus apa saudara yang saat ini sedang hangat-hangatnya? Itu karena muncul film yang merupakan pembahasan tentang kasus yang telah terjadi berapa tahun yang lalu ya itu ya. Mungkin 10-13 tahun yang lalu, mungkin saudara tahu kopi sianida. Betul nggak? Tentu semuanya saat ini bertanya-tanya, semuanya muncul kan ada di dalam sosmed saudara kan? Saudara mungkin jadi bingung, jadi benar nggak? Ya, sementara si pelakunya sudah dihukum 20 tahun, lalu kemudian kita mempertanyakan ini adil nggak? Kenapa itu bisa muncul? Karena ada pemberitaan-pemberitaan dan kita bisa melihat itu semua. Ya kan? Melihat itu semua. Belum lagi kalau kita melihat ada seorang anak Tuhan yang mengalami kasus menghadapi peradilan tetapi yang tidak adil, dihukum. Ya, karena dianggap mencemarkan agama begitu. Lalu kemudian dihukum. Sepertinya kok tidak adil. Saudara mungkin tahu ya kasus-kasus seperti itu. Adil enggak, saudara? Dan saudara saat ini kan bertanya-tanya, jadi yang benernya seperti apa? Jangankan kasus yang besar seperti itu, kita di dalam keluarga pun mengalami hal seperti itu. Saudara yang menjadi orang tua memperlakukan anak berbeda. Anak yang diperlakukan berbeda akan bilang sama papa mamanya apa? Papa nggak adil, mama nggak adil, kok pilih kasih. Jangankan dalam keluarga, saudara waktu kemarin ada konser Blackpink. Saudara ngantri berjam-jam ceritanya. Lalu kemudian waktu kita ngantri, saya ngantri, misalkan saya yang ngantri ya, bukan saudara. Saya ngantri ini konser Blackpink. Tiba-tiba yang jaga petugas itunya ada keliling-keliling yang pakai baju hitam-hitam terus nyapa saya, Pak Timo ya, saya muridnya Bapak dulu. Bapak mau nonton ini, ya saya lagi ngantri gitu. Oh nggak usah ngantri sini, saya kasih tiket VIP. Waktu saya ditarik dari antrian, saya bangga nggak? Oh bangga udah ngantri berlama-lama, tiba-tiba orang mengakui saya, lalu saya tidak ikut dalam antrian. Tetapi apa yang terjadi pada pandangan orang-orang yang ngantri? Semuanya kan memandang dengan penuh iri hati. Saya bangga nggak dipandangin dengan iri hati awalnya? Bangga dong. Ya kan? Karena saya mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tetapi bagi orang-orang itu adil nggak? Nggak adil. Ya, masa cuma gara-gara kenal tiba-tiba langsung ditarik seperti itu. Nah, saudara, kita seringkali berpikir kita bisa apa menghadapi ketidakadilan seperti itu. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sama rata. Itu artinya kita menerima itu sama besar, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi kalau kita mengalami ketidakadilan itu adalah apabila kita menerima perlakuan yang
apabila kita tidak menerima perlakuan yang sama atau hak yang sama yang seharusnya kita terima. Jadi kalau ketidakadilan kita tidak menerima hak yang seharusnya kita terima, saudara. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kita harus menyikapi Allah yang adil sementara kita hidup di dalam dunia yang tidak adil? Saudara harus akui bahwa dunia kita tidak sedang baik-baik saja. Amin. Karena kalau dunia ini baik-baik saja mendukung saudara, jangan-jangan saudara nanti lupa untuk kita harus pergi ke surga, saudara. Jangan-jangan saudara maunya diam di dalam dunia. Kenapa? Oh, menikmati berkat terus begitu ya. Padahal kan firman Tuhan katakan apa? Dunia ini hanya tempat sementara. Saudara, kita ini hanya pengunjung. Ya kalau yang namanya pengunjung ya jangan hidup terlalu enak lah di dalam dunia. Ya, karena kita harus tahu bahwa kita harus pergi ke sana, saudara. Kita harus pergi ke sana. Berapa waktu yang lalu ada salah seorang rekan guru yang harus kehilangan secara mendadak orang tuanya, papahnya. Enggak sakit, sehat. Baru dioperasi mata. Lalu kemudian yang mau dibaca itu apa? Alkitab. Wah, sekarang papa bisa baca Alkitab. Pagi-paginya sempat nganterin pergi ke sekolah. Jam berapa itu? Mungkin 2 jam kemudian udah diberi kabar ternyata tiba-tiba meninggal mendadak. Bukan karena jatuh, bukan karena apa. Tiba-tiba meninggal, saudara. Artinya dunia ini memang tidak sedang baik-baik aja. Dan buat kita memang bukan tempat yang selama-lamanya kita akan tinggali. Ya. Jadi kita menghadapi sesuatu yang ketidakadilan. Bagaimana kita menyikapi ketidakadilan, menyikapi kita punya Allah yang adil, kita percaya, amin. Ya, menyikapi ketidakadilan yang terjadi dalam dunia ini. Yang pertama, saudara, di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan begini. Di dalam Alkitab bahasa Inggris itu dikatakan begini, dengan kata lain, Allah yang adalah hakim yang adil adalah juga Allah yang mengekspresikan marah atau murkanya setiap hari. Ya, adalah juga Allah yang mengekspresikan marah atau murkanya setiap hari. Jadi dia adalah Allah yang adil, tetapi juga dia adalah Allah yang mengekspresikan marahnya atau murkanya setiap hari. Di sini maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah dia akan membela setiap ketidakadilan yang anak-anak Tuhan alami. Amin. Maksudnya di sini adalah apa? Dia bukan Allah yang berdiam diri. Tetapi dia akan tetap membela kita pada saat kita mengalami ketidakadilan yang saudara sedang alami saat ini. Dia akan bela kita. Kenapa begitu? Karena dia adalah Allah yang adil. Dia adalah hakim yang adil. Allah tuh nggak mungkin seperti ini, saudara. Karena dia Allah yang penuh kasih. Ya, karena dia adalah Allah yang penuh kasih, maka dia akan membiarkan ketidakadilan terjadi. Tidak seperti itu. Nggak begitu. Ya, nggak begitu. Justru dengan kasihnya yang besar dan dengan kekudusannya, dia dengan tegas memisahkan antara kebenaran dan kejahatan. Dia juga dengan tegas akan membersihkan kita dari hal-hal yang cemar. Karena kasihnya. Justru dia menunjukkan sebagai hakim yang adil, kasihnya itu mengoreksi kita. Kasihnya itu menutupi kita, membenarkan kita. Bukan menutupi, bukan juga membiarkan. Seringkali kita anak Tuhan salah mengartikan 1 Korintus 13. Pada saat ada kalimat mengatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Kita mikirnya begini, oh berarti kalau ada orang punya salah sama kita dan dia adalah teman kita, kita tutupi kasihnya. Bukan seperti itu, saudara. Kalau itu kita lakukan, maka kita sudah melakukan hal yang tidak adil. Kalau itu terjadi dimanapun juga, di tempat kerja, dimanapun juga, orang kan berpikir, oh ini si bos kok nggak adil ya. Tidak begitu. Kasihnya itu mengoreksi kita justru bukan menutupi, bukan juga membiarkan. Kasih itu mengubahkan kita. Yang tadinya kita adalah pribadi yang suka cari-cari masalah. Atau kita suka cari-cari alasan. Waktu orang disalahin kan seringkali dia cari kambing hitam ya. Begitu ditanya kenapa ini begini, carinya kambing hitam. Selalu begitu ya yang namanya manusia. Ngarang-ngarang cerita ya. Oleh karena kasihnya, kita akan diubahkan, dikoreksi, ditegur, supaya kita berubah. Itu artinya Allah adalah hakim yang adil dan juga mengekspresikan marahnya
Setiap saat. Artinya Tuhan akan selalu mengoreksi apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang adil. Jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama, saudara? Tetap percaya, amin, kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Karena hanya kepada keadilannya kita dapat percaya. Walaupun kita menghadapi hal-hal yang tidak adil saat ini. Kita mengalami situasi yang tidak mengenakan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang bisa menjadi pegangan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah karena kita kecewa, entah sebutlah sekalipun sama hamba Tuhan, kita ninggalin Tuhan. Yang konyol siapa? Kita, saudara. Kecewanya kan sama hamba Tuhan, kenapa kok yang ditinggalin Tuhan? Kecewanya kan sama manusia, yang salah siapa? Manusia kan, bukan Tuhannya. Kenapa saudara tinggalin Tuhan? Saudara bisa menangkap ya? Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi. Percaya bahwa Dia adalah Allah yang adil. Dan yang kedua, saudara, pada saat Daud menulis kitab Mazmur ini, pasal yang ke-7, itu sesungguhnya Daud tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Enggak, saudara. Dia tuh tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalau kita melihat kitab Mazmur, ya, kitab Mazmur yang Daud tulis, yang kita lihat tuh apa? Ya, saya sebut curhatannya Daud loh. Ya, saudara melihat curhatannya Daud di situ. Daud tuh mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Karena kan Mazmurnya ditulis dalam bentuk nyanyian gitu ya, yang memang urutannya tidak sesuai secara waktu. Kalau kita melihat, ini saya ambil contoh gitu ya. Mazmur 3, saudara lihat aja di dalam Alkitab saudara ya. Kalau di dalam gadget saudara mungkin tidak tertulis. Tetapi kalau itu ada di dalam Alkitab versi fisik, itu saudara akan melihat. Mazmur 3, itu ada tulisannya tuh di atas. Ditulis ketika Daud lari dari anaknya sendiri Absalom. Lalu kemudian Mazmur 18. Ditulis ketika Daud berhasil lepas dari cengkeraman musuh dan dari tangan Saul. Lalu ada Mazmur 34. Ini waktu kemarin evangelis Gatot sudah sampaikan ini. Ditulis waktu dia pura-pura gak waras karena takut orang bunuh dia. Evangelis Gatot sudah jelaskan ini. Mazmur 51 ditulis pada waktu Daud ditegur Nabi Nathan karena Batsyeba. Nah, Mazmur 7 itu ditulis karena apa? Ayat yang ke-1 dikatakan begini. Nyanyian ratapan Daud, ayat yang ke-1. Yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin itu. Nah, waktu saya mencari tahu ini sebenarnya tuh ada peristiwa apa sih antara Daud dengan suku Benyamin. Ya, suku Benyamin. Dan ternyata dari semua referensi yang saya cari itu mengarahkan pada sebuah peristiwa, saudara. Pada sebuah peristiwa. Jadi memang Saul itu berasal dari suku Benyamin. Ya, Saul berasal dari suku Benyamin. Nah, saudara, sebelum nanti kita akan membaca ayat ini, nanti secara berurutan supaya saudara bisa mengerti apa yang dialami oleh Daud. Saya ingin untuk masing-masing kita bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi saya ingin saat ini saudara juga meresapi. Ya. Coba saudara hayati, coba saudara rasakan kondisi Daud saat itu. Saudara siap? Amin. Peristiwanya di mana? Itu tertulis dalam 2 Samuel 16 ayat yang ke-5. Nanti kita akan baca sampai ayat yang ke bawahnya ya. 2 Samuel 5. Saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera, sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Oke. Coba diresapi pada waktu itu. Jadi Daud waktu itu dia sedang jalan bersama dengan bala tentaranya, saudara bisa baca firman Tuhannya ya. Dia sedang jalan bersama dengan tentaranya. Coba visualisasikan itu. Dia sedang jalan bersama dengan tentaranya. Lalu kemudian ada seorang yang bernama Simei. Seorang loh bernama Simei. Di sepanjang perjalanannya Daud, dia mengutuki Daud.
Dia mengutuki. Ayat yang ke-6, Daud dan semua pegawai Raja Daud, jadi di situ ada bala tentaranya Daud di situ. Dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Wow, luar biasa enggak? Jadi Daud, ini semua bala tentaranya ada, ini orang enggak takut mati. Dia lemparin Daud dengan batu dan dia kutuki Daud. Apa perkataannya? Ayat yang ke-7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyalah engkau penumpah darah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Puas ya. Simei bilang begitu. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Jadi kurang lebih Simei berkata apa? Puas ya, puas ya. Gara-gara manetah. Ya, ngerebut kekuasaan kedudukan begitu. Ayeuna budak maneh nu ngaberontak. Kebayang nggak saudara? Kalau kita dikutuki kan seringkali kita nggak dengar orang ngutukin apa dalam kehidupan kita, betul nggak? Pernah nggak? Ini Daud, dia jalan dan orang dengar orang kutukin dia. Saudara bayangkan. Waktu itu sebenarnya hatinya Daud apakah tenang-tenang saja? Ya enggak dong, orang dikutukin di depan mata. Apakah Daud nggak bisa cerita? Apa kita nggak tahu cerita yang sesungguhnya dari Daud? Kita tahu nggak cerita yang sesungguhnya? Tahu nggak? Tahu kan? Kan sesungguhnya bukan karena Daud dia pengen kedudukan raja. Tapi dia dipilih oleh Tuhan, kan ceritanya begitu kan? Lalu kemudian dia diangkat oleh Saul, kemudian dia menjadi panglima bala tentara, dan ceritanya pada waktu dia mengalahkan berlaksa-laksa, Saul iri. Betul nggak sih? Kisahnya kan ada di dalam firman Tuhan itu. Saul iri, kemudian akhirnya dipolitisir. Lalu kemudian yang tadinya menjadi seorang pahlawan, dia akhirnya menjadi seorang buronan. Sampai akhirnya dia pura-pura gila. Mazmur 34 ya. Dia pura-pura gila. Kenapa? Karena dia nggak ada tempat lagi untuk dia tuh melarikan diri. Daud tahu nggak cerita itu? Tahu. Kita tahu nggak? Tahu. Bahkan dikasih kesempatan Daud untuk dia bisa bunuh Saul sampai 3 kali. Daud tidak lakukan itu. Saudara tahu nggak cerita itu? Tahu kan? Sampai akhirnya kan Daud berkata apa? Saya nggak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. 3 kali loh. Jadi apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu? Kok nggak adil ya? Kok ini ada cerita yang berbeda ya? Kok nama saya di hadapan suku Benyamin kok jelek amat ya. Saudara bayangkan, jelek amat ya, kok nggak adil ya. Dia sebenarnya bisa bertindak, tapi dia tidak lakukan itu. Ayat 9 saudara, nah ini. 2 Samuel 16 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Abisai, nah ini panglimanya nih berkata, anak Zerunya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Ngomongnya aja udah kasar, kenapa? Ya karena dia kutukin rajanya kok, panas hati kan. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Bisa nggak Daud lakukan itu? Sangat bisa, udah bunuh aja udah. Bunuh aja udah semua kaum keluarga Saul. Bisa dia lakukan, tapi dia tetap memegang perjanjiannya pada Tuhan. Ini adalah keluarga orang yang diurapi Tuhan. Daud katakan apa? Ini saya agak cepat aja ya. Daud katakan apa? Ayat yang ke-10, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Biarlah ia mengutuk, gak apa-apa mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Jangankan orang Simei itu, orang dari suku Benyamin itu, ayat yang ke-11, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia, udah biarin aja. Ayat yang ke-11, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman berkata,
berfirman kepadanya demikian, ayat 12, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Waktu kita dengar jawaban Daud kepada Abisai, kalimatnya meneduhkan hati ya, betul nggak? Dewasa banget Daud berkata seperti itu. Tapi apakah hatinya seperti itu? Enggak. Apakah hatinya seperti itu? Enggak. Dia curahkan di dalam Mazmur 7. Dia curahkan di dalam Mazmur 7. Apa curhatannya? Mazmur 7 ayat yang kedua. Saya bacakan. Mazmur 7 ayat yang kedua. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ayat 4 nih. Ya Tuhan Allahku. Nah ini perhatikan. Jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau jika aku melakukan yang jahat atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku. Saudara, kalau kita melihat di sini, kita lihat dalam pernyataannya Daud, dia tidak berusaha untuk membela diri. Amin. Betul? Ya, dia nggak berusaha membela diri. Malahan Daud berkata apa? Tapi dia melakukan introspeksi. Tadi ada kalimat, jika aku melakukan. Jadi artinya gini, kalau saya bikin salah, kata Daud. Kalau semuanya ini adalah gara-gara aku yang bikin salah, ya enggak apa-apalah, aku terima konsekuensi. Karena kan ada hukum tabur tuai, betul ya? Enggak apa-apa, Daud berkata seperti itu. Dia tetap melakukan introspeksi diri, saudara. Dia tidak membenarkan diri sendiri, enggak. Dia tidak merasa diri yang paling benar, enggak. Nah ini saudara mungkin mengalami hal-hal yang tidak baik-baik saja seperti Daud. Tapi rasanya mungkin tidak ada dari antara saudara yang mengalami persis seperti apa yang Daud alami. Dikutuki di depan mata oleh tetangga kita. Ada yang begitu? Enggak. Ada yang begitu? Enggak. Ya. Tapi mungkin kita kondisi yang tidak baik-baik saja. Tetapi saudara, mari biasakan di hadapan Tuhan. Biasakan apa? Biasakan tanya Tuhan, kenapa? Saudara, biasakan ini setiap hari kita lakukan. Kenapa? Biasakan setiap hari kita merenungkan tentang kehidupan kita. Apalagi saudara yang saat ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Tanya Tuhan, kenapa? Kenapa ya Tuhan? Ini hal yang umum. Ini menandakan kalau kita datang sama Tuhan, tanya kenapa, itu berarti saudara datang sama Tuhan. Saudara bukan datang sama orang. Saudara tidak datang pada orang pinter, tapi saudara datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan setiap pagi, tanya kenapa Tuhan? Kenapa? Lalu kemudian setelah itu, ganti dari pertanyaan, setelah itu lanjutkan dengan pernyataan. Apa pernyataannya? Tapi aku tetap percaya. Amin. Tapi aku tetap berserah. Tapi aku tidak akan menyerah. Amin saudara. Daud lakukan itu loh di dalam Mazmur 7. Walaupun dia enggak mengerti, dia tanya Tuhan kok begini Tuhan. Selamatkan aku Tuhan. Lalu Daud katakan apa? Tapi aku tidak akan goyah, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu pada waktu kita ngobrol ini tentang introspeksi diri ya. Daud tidak membenarkan diri sendiri. Koari matanya jeli. Satu kali dia lihat ada tulisan di belakang truk besar. Tulisannya seperti ini saudara. Itu sengaja gambarnya gambar truk ya di atas. Biarlah Tuhan yang membalas. Jangan-jangan penderitaan kamu merupakan balasan Tuhan. Renungkan, kan saya tadi kan di awal kan saya udah bilang resapi, hayati bukan cuma mendengar atau membaca saudara. Seringkali firman tidak menjadi hidup dalam diri kita, itu karena kita lewat begitu aja.
Cuma didengar lalu kemudian lupa. Coba diresapi. Biarlah Tuhan yang membalas. Jangan-jangan penderitaan yang kamu alami merupakan balasan Tuhan. Ini supir truk. Saya nggak tahu apakah supir truknya seorang anak Tuhan atau bukan. Kok anak Tuhan bukan kok? Ditanya nggak tahu ya. Karena kan pasti kan lagi jalan di depan, masa kita mesti stopin, begitu. Tapi ini mengandung kalimat introspeksi ya, betul nggak? Betul nggak sih? Biarlah Tuhan yang membalas, betul. Lalu jangan-jangan penderitaan kita itu merupakan balasan Tuhan. Kita pikir, apa yang saya alami ya saat ini? Atau kalau misalkan tidak ada kejadian yang tidak enak, oh jangan-jangan Tuhan tidak balas dong. Ya. Enggak begitu saudara. Nah kita sebagai anak Tuhan harusnya bilang begini. Biarlah Tuhan yang membalas, betul. Karena pembalasan memang ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Karena dia Allah yang tidak berdiam diri, dia Allah yang tidak menutup matanya, melihat ketidakadilan, tapi kasihnya juga tidak memihak. Ya, Allah mengasihi semua orang. Amin saudara. Ya, dia Allah yang tidak berdiam diri. Dia bukanlah Allah yang menutup matanya, bukan. Melihat ketidakadilan. Tapi kasihnya juga tidak memihak. Betul ya? Allah mengasihi semua orang enggak? Allah mengasihi semua orang enggak? Allah mengasihi orang yang tidak kenal Tuhan enggak saat ini? Mengasihi. Oh, Tuhan Yesus juga katakan kok hujan diturunkan bagi orang benar dengan orang yang enggak benar kok. Artinya Tuhan adil enggak? Tuhan adil, kasihnya itu adil saudara. Kasihnya itu adil. Jadi artinya begini, bisa jadi, tanda kutip saya katakan ya, penderitaan yang mungkin kita alami saat ini, Tuhan pakai untuk menunjukkan keadilannya. Artinya kita jadi semakin kenal Tuhan, dan orang yang bermasalah sama kita, dia juga jadi diubahkan. Sehingga bisa kenal Tuhan juga. Bisa gak seperti itu saudara? Jadi artinya biar Tuhan yang membalas betul. Tapi dia bisa memakai cara apapun untuk menunjukkan keadilannya. Amin saudara? Karena apa? Karena keadilan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan kebaikannya. Saudara renungkan. Keadilan Tuhan tuh tidak mungkin bertentangan dengan kasihnya. Keadilan Tuhan tuh tidak mungkin bertentangan dengan kekudusannya. Buat kita yang namanya pembalasan itu artinya apa? Orangnya mesti hancur duluan. Betul gak? Betul gak sih? Saudara pernah kena masalah mungkin ditipu. Pernah? Masalah uang. Pernah kan? Buat kita apa sih pembalasan itu? Artinya orang yang ngambil uang kita mesti hancur. Hidupnya mesti menderita. Buat kita seperti itu. Betul gak? Jujur saudara. Tapi di hadapan Tuhan, saya percaya tidak begitu. Karena selain dia adalah Allah yang adil, dia juga Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang adil, karena kekudusannya dia tidak akan mungkin membiarkan ketidakkudusan mencemari kehidupan kita. Dia akan bersikat, kasihnya itu akan mengoreksi kita. Supaya apa? Bukan cuma kita yang diubahkan kenal Tuhan. Tapi orang lain juga bisa kenal Tuhan. Amin saudara. Jadi pelajaran pada hari ini, mari tetap percaya kepada Tuhan sekalipun kita mengalami ketidakadilan. Amin. Tetap percaya. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Seperti Daud, tetap percaya kepada Tuhan. Introspeksi diri kita. Jangan pernah merasa diri kita yang paling benar. Jangan. Begitu saudara merasa diri saudara yang paling benar, begitu saudara merasa bahwa diri saudara yang jadi korban, saudara ngarang-ngarang cerita supaya orang kasihan sama saudara, maka pada saat itu menutup kasihnya Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita. Itu menutup kasihnya Tuhan untuk mengubah kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Amin saudara, tetap percaya Dia Allah yang tidak pernah menutup mata. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Apa yang saudara alami saat ini dalam kehidupan? Apakah saudara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Apakah mungkin saat ini kita mengalami ketidakadilan? Bukan hanya kita melihat pemberitaan yang ada di televisi, bukan.
tetapi kita melihat ketidakadilan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap percaya hanya kepada Dia. Kita percaya bahwa Dia bukan Allah yang menutup matanya, tapi Dia Allah yang tidak berdiam diri. Dia akan bela kita, saudara. Dia pasti akan bela kita. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri untuk berjalan melewati lembah kekelaman. Karena janjinya Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Walaupun mungkin kita mengalami ketidakadilan seperti Daud, tapi tetap berpegang pada, jangan pernah membalas dengan kejahatan, tapi tetap kita minta supaya Tuhan melimpahi kehidupan kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya, dengan kekudusan-Nya. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, dan bukan cuma kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita pun akan semakin mengenal Dia. Ingat, kasih itu mengoreksi. Kasih itu bukan menutupi, tapi kasih itu harus mengubahkan. Jadi benar harus ada teguran, benar harus ada koreksi daripada Tuhan. Dengan tujuan supaya apa? Supaya hidup kita bisa diubahkan. Bapa, inilah kami Tuhan, biarlah kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Setelah kami mengetahui akan sifat daripada Engkau adalah Allah yang adil. Kau pasti akan membela kami Tuhan, setiap orang-orang yang menghadapi ketidakadilan. Atau setiap anak-anak Tuhan dalam dunia ini Tuhan yang menghadapi ketidakadilan. Engkau pasti akan bela Tuhan kami semua. Kau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang baik untuk setiap kami Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan anak-anak yang sudah Engkau panggil, tetapi untuk seluruh Tuhan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Kami tahu bahwa Engkau akan memakai kami dengan cara apapun, supaya setiap orang bisa mengenal Engkau sebagai Juru Selamat. Bapa, pakai kami sejauh mana Engkau akan bawa kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan sekali lagi Bapa tertanam dalam kehidupan kami, dan menghidup dan menjadi hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami dapat berakar dan berbuah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama perjamuan kudus ini, saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, mengapa setiap kali perjamuan kudus diadakan? Dan sebelum kita minum
makan dan minum perjamuan kudus ini, selalu dibacakan ayat ini. Tujuannya yaitu supaya kita sadar bahwa perjamuan kudus, roti dan anggur ini bukan jimat, tetapi pada saat kita makan dan minum itu menjadi suatu peringatan akan kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Itu melebihi daripada kesembuhan, melebihi dari kesulitan ekonomi yang kita hadapi, yaitu keselamatan, saudara. Kalau kita sampai sekarang seperti apa yang kita ada, itu adalah karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Sebab itu, mari saudara, kita mau mempersiapkan diri kita. Selalu dianjurkan 1 minggu sebelumnya diingatkan bahwa minggu depan akan ada sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan supaya apa? Supaya kita mempersiapkan diri menerima kasih karunia Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, sebelum kita makan dan minum, kita akan berdiri bersama-sama, kita mempersiapkan segala sesuatu. Kita nyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau, dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Engkau telah mati di atas salib. Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Siapakah kami Tuhan? Tapi kalau pada saat ini kami boleh ada seperti apa yang kami ada, dan kami yakin Tuhan bahwa hidup yang kekal sudah kami punyai dalam kehidupan kami, maka patut hari ini kami siap syukur untuk berkat Tuhan. Sebentar kami akan makan dan minum perjamuan kudus yang melambangkan seluruh penderitaan Tuhan di atas kayu salib untuk kami semua. Mari Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk menerimanya, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan sana, saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, diucap henti, dipukul, diludahi. Semua dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita semua. Kasih karunia Allah yang amat besar yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami semua dari penghukuman yang kekal, dan kami boleh mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Dosa kami sudah Engkau tebus, Kau sudah bayar lunas di atas kayu salib. Dan saat ini kami percaya hukuman telah lalu dari kami dan kehidupan kekal Engkau sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan kami percaya kalau ada di antara kami datang dengan sakit, penyakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pula sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, percaya kami pulang dengan sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kami datang dengan banyak persoalan, percaya Engkau sudah memberikan solusi bagi kami, dan kami pulang dengan hati yang sudah dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur untuk hal itu. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan sudah mendengar ucapan syukur kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, pagi hari ini akan ada satu pengumuman yang penting sekali untuk kita semua, yaitu
Saudara tolong doakan, karena saya akan mengundang seorang prof. Dia pernah duduk di dalam tim dokter kepresidenan dan banyak lagi jabatannya. Dia mengalami satu mujizat dari Tuhan. Mujizat yang besar sekali. Dia seorang pintar, dia tahu bahwa apa yang dialami penyakitnya itu amat berbahaya. Dan saudara, kita akan, kalau dia datang, kita akan dengar kesaksiannya begitu heran, begitu ajaib. Dan saya coba mengundang untuk, kalau dia bisa, minggu pertama dari bulan November, dia akan datang untuk memberikan kesaksian. Ya, kita doakan untuk ini semua. Kedua, saudara, kita akan berdoa terus untuk semua koordinator Natal, bukan Natal ya, kegiatan akhir tahun, supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan Tuhan. Baik saudara, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa untuk menutup kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Kau sudah memimpin seluruh kebaktian kami dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus yang membuktikan begitu besar kasih Allah, kasih karunia Allah dalam kehidupan kami semua. Ya, kalau kami boleh ada seperti apa yang kami ada pada saat ini, itu karena Engkau begitu baik, kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami supaya kami menjadi Allah Tuhan yang heran dalam hidup kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga tetap berdoa untuk pemerintah kami yang tengah menghadapi pesta demokrasi pada tahun depan. Semua hal-hal terutama pada bulan-bulan ini akan masuk dalam masa kampanye. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga keamanan di negeri ini, supaya Tuhan pada saatnya siapapun yang akan terpilih itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri, supaya dia dapat memimpin bangsa dan negara kami untuk menjadi negara yang makin maju pada tahun-tahun yang akan datang. Makasih Tuhan. Kami juga tak lupa untuk memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami dan Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan. Kami berdoa untuk apa yang kami kerjakan, kami usahakan. Kuliah dan sekolah anak-anak kami semua, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur pada minggu depan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kalau kami akan masuk Tuhan dalam minggu yang baru, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.
saudara katakan saya dari kecil ke gereja, oke. Tapi apakah ada hasil buah pertobatan dalam kehidupanmu? Cukup keras. Semakin hubungan kita dekat dengan Kristus, maka kehidupan kita akan semakin bermakna. Tanpa Kristus, kehidupan kita akan dihancurkan oleh kedagingan kita. Kita akan hidup dalam hawa nafsu kita. Kita akan hidup dalam kedagingan kita. Dalam apa yang kita anggap baik, kita akan rusak